Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya akan menjelaskan modul belajar bahasa Indonesia tentang temanya tentang bunyi dan panca indera. Capaian pembelajaran, membaca dan memirsa. Yang pertama itu membaca dan memirsa itu yang pertama mengenali bentuk dan melafalkan bunyi huruf. Dan yang kedua, mengenali dan mengeja kombinasi abjad pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Menuliskan kata-kata yang sering ditemui. Alur tujuan pembelajaran, membaca dan memirsa. Membaca dan memirsa, peserta didik menyimak dan menanggapi bacaan tentang bunyi dan panca indera secara lisan. Tujuannya itu, pertama, peserta didik dapat mengenali abjad, dan yang kedua, peserta didik dapat memahami cara bunyi abjad. Menulis itu peserta didik merangkai suku kaya yang diawali huruf B. Menulis huruf B besar dan B kecil, serta menulis namanya sendiri. Tujuannya itu, yang pertama, peserta didik dapat merangkai suku kata, dan yang kedua, peserta didik dapat menulis beberapa huruf dan menulis namanya sendiri. Materi bunyi dan panca indera, alokasi waktunya 1 kali 35 menit. Dan fase capaian pembelajarannya itu fase A, kelas 1. Profil pelajar Pancasila. Benalar kritis. Benalar kritis itu apa? Benalar kritis itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh serta mengolah informasi tersebut. Yang kreatif itu apa? Kreatif itu menghasilkan gagasan yang orisinil. Pelajar yang kreatif menghasilkan gagasan atau ide yang orisinal. Mandiri itu menjadikan pelajar yang berdikari serta mampu mengubah dirinya karena yang lebih baik. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kemampuan awal peserta didik itu. Jadi yang pertama di sini yaitu peserta didik mampu mengenali bentuk dan bunyi huruf. Mengenali bentuk dan bunyi huruf. Jadi mereka itu dituntut untuk tahu bagaimana mengenali bunyi huruf itu seperti apa. Dan yang kedua itu peserta didik mampu membaca suku kata yang berisi ba, bi, bu, be, bo, atau suku baca kata lainnya seperti ta, ti, tu, te, to, mungkin seperti itu. Dan poin yang ketiga yaitu peserta didik mampu menulis namanya sendiri. Jadi kita sebagai guru itu harus membuat metode agar para murid kita itu bisa untuk menulis namanya sendiri, atau dengan singkatnya itu belajar menulis. Tipsnya bagaimana? Jadi guru itu memulai kegiatan pembelajaran dengan menyapa para murid. Menyapa para murid atau peserta didik agar mereka agar mereka nyaman pada hari pertama mereka di sekolah. Guru dapat bertanya apakah mereka senang mendengarkan cerita, atau untuk membantu mengingat nama peserta didik, guru dapat membuat kartu nama yang disematkan pada baju mereka masing-masing. Guru juga dapat membuat papan nama di kelas yang berisi nama-nama peserta didik, seperti ditempel di dinding ataupun untuk hiasan kelas, mungkin seperti itu. Ditunjukkan bahwa nama mereka pada kartu mereka itu sama dengan nama yang ditempel pada papan nama di kelas. Oke, baiklah, di slide selanjutnya yaitu ada mata pelajaran. Di sini tertulis tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua yaitu pengaturan peserta didik. Pengaturan peserta didik di sini yaitu tentang individu, jadi perorangan. Dan yang ketiga yaitu target peserta didik, yaitu LK untuk reguler. Dan yang keempat ini adalah model pembelajaran. Model pembelajarannya itu yaitu panduan tatap muka atau luring, menggunakan metode cerita atau guru yang menjelaskan.
Jumlah peserta didik di sini yaitu ada 30 peserta didik. Dan yang terakhir yaitu asesmen atau individu. Jenis asesmen itu proforma, lisan, dan juga tulisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi, alat, dan bahan. Materi ialah kata-kata baru seperti kata babi, bu, bebo. Alat dan bahan seperti kata kartu huruf, kartu kata, kartu bergambar benda-benda yang memiliki suku kata babi, bu, bebo. Yang kelima, alat tulis dan alat warna. Yang terakhir, buku bacaan fiksi atau non-fiksi yang bertema panca indera, lembar kerja peserta didik, laptop, handphone, LCD, proyektor. LKPBD ya, apa itu LKPBD? LKPBD ialah lembar kerja peserta didik. Yang pertama, menuliskan kalimat yang berawalan babi, bu, bebo. Perkiraan biaya untuk 30 orang, print dan copy lembar kerja siswa 30 kali 500 sama dengan 15 ribuan. Yang terakhir, spidol warna Rp 25.000. Catatan harga bisa berubah sesuai daerah. Dalam kegiatan pembelajaran ini, materi yang ada dapat dikembangkan sendiri oleh guru dengan mencari dari berbagai referensi. Yang kedua, teks bacaan bersifat terbuka. Dalam hal ini dapat diubah atau ditambahkan sesuai kebutuhan dan dapat diambil dari hasil tulisan guru berdasarkan pengalaman pribadi atau berbagai sumber seperti internet, majalah, koran, poster, atau buku bacaan lainnya. Yang terakhir, seperti aktivitas positif peserta didik, diharapkan guru memberikan penghargaan, misalnya tepuk tangan, memberi jempol tangan, memberi potongan lambang bintang yang terbuat dari kertas yang disediakan oleh guru, dan memberikan bahasa verbal secara lisan seperti bagus, keren, betul sekali, luar biasa, dan sebagainya. Pertemuan pertama yaitu kegiatan pembukaan 15 menitan, kegiatan inti 210 menit seperti mendengarkan cerita dan menemukan kata baru yang diawali dengan kalimat babi, bu, bebo. Kegiatan yang kedua, kegiatan inti sekitar 140 menit membuat kalimat babi, bu, bebo, memahami bunyi dari kalimat tersebut. Yang terakhir, kegiatan penutup 20 menit. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan pendahuluan. Guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin di kelas dengan yang telah disepakati seperti menyapa, berdoa, dan juga mengecek kehadiran siswa yang ada di kelas. Dan yang kedua yaitu kelas dilanjutkan dengan dipimpin doa oleh ketua kelas atau salah satu siswa yang ada di kelas. Yang ketiga yaitu guru menyapa para peserta didik dan mengajak mereka berbincang tentang apa yang mereka lihat dalam perjalanan ke sekolah ini. Terus, guru juga menjelaskan bahwa ia membacakan buku dan menunjukkan sampul cerita untuk diamati peserta didik. Selanjutnya, guru juga dapat mendiskusikan tata cara menyimak dan juga berdiskusi. Dan selanjutnya, yang terakhir yaitu guru mengajak peserta didik mengamati gambar atau sampul dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar siswa aktif. Nah, di sini saya akan memaparkan bagian kegiatan inti 1. Menyimak kebiasaan dan tata cara menyimak perlu diperkenalkan kepada peserta didik di kelas 1. Guru dapat memperkenalkan kode bunyi berupa alat tertentu, misalnya lonceng atau alat musik sederhana atau mainan yang mengeluarkan bunyi atau lagu. Kode bunyi ini menjadi penanda peserta didik harus berkumpul di tengah kelas untuk mendengarkan buku dibacakan atau menyimak cerita guru dan teman. Nah, di sini ada tipsnya, yaitu diskusikan tata cara menyimak cerita dengan peserta didik. Misalnya, apakah peserta didik boleh berbicara selama cerita dibacakan? Apakah peserta didik boleh langsung memberikan komentar atau bertanya saat menyimak cerita yang dibacakan? Bagaimana cara meminta izin untuk bertanya? Jadi, sebelum menceritakan cerita duk-duk,
tunjukkan terlebih dahulu sampul buku cerita kepada peserta didik. Membacakan judul cerita dan tanyakan kepada peserta didik mengapa judulnya Duk-Duk, bunyi apakah itu. Lalu mintalah peserta didik untuk mengamati gambar pada sampul buku cerita tersebut. Kira-kira gambar apakah itu? Apa hubungannya dengan suara Duk-Duk? Selanjutnya yaitu bacakan buku kepada peserta didik sambil menunjukkan setiap kata. Berikan jeda yang cukup setelah membaca kalimat demi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati gambar. Nah, selanjutnya yaitu usai membaca, mintalah peserta didik untuk bersama-sama menirukan guru membaca. Kegiatan menyimak akan melatih daya konsentrasi para peserta didik dan membiasakan mereka dengan aturan bersama. Kegiatan pembiasaan ini tidak dinilai. Nah, di sini juga ada tipsnya. Kebiasaan menyimak perkataan orang lain dengan baik dapat dibangun melalui sikap tubuh. Guru perlu membiasakan peserta didik untuk menghadapkan tubuh kepada orang yang sedang berbicara, mendengarkan dengan seksama, serta menghadapkan wajah dan tatapan mata ke arah yang berbicara. Setelah membacakan cerita dan mengajak peserta didik membaca bersama, guru mendiskusikan pertanyaan yang terdapat pada buku siswa. Guru juga dapat mengajukan pertanyaan lain, misalnya, bola warna apa yang kalian miliki di rumah? Nah, selanjutnya, guru dapat memantulkan bola ke lantai, lalu mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, misalnya, bagaimana bunyi saat memantul? Apakah bunyinya pelan atau keras? Nah, di sini juga ada tipsnya, yaitu mengkolaborasikan tanggapan peserta didik. Gunakan respon peserta didik untuk membuat pertanyaan lanjutan guna membangun komunikasi pada hari pertama sekolah. Pada hari pertama ini, mungkin sebagian peserta didik masih malu dan menjawab masih dengan lirih. Sapalah peserta didik yang terlihat pasif, namun jangan paksa mereka untuk menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya yaitu membaca. Sebagian peserta didik mungkin dapat menyebutkan atau menyanyikan huruf A hingga Z, tetapi mereka belum tentu dapat mengenali bentuknya. Sering pula peserta didik dapat menyebutkan dan mengenali bentuk abjad, tetapi tidak dapat melafalkan bunyinya, sehingga tidak dapat merangkainya dengan bunyi huruf lain untuk membentuk suku kata. Oleh karena itu, kegiatan mengenali bentuk dan melafalkan bunyi abjad sangat penting. Melafalkan huruf bersama-sama. Yang pertama yaitu bacalah huruf secara berurut dengan menunjuk pada poster abjad di kelas atau kartu huruf. Tanyakan kepada para peserta didik apakah mereka dapat melakukannya sendiri. Yang kedua, sebagian variasi peserta didik dapat diminta untuk menyanyikan lagu abjad. Dan yang selanjutnya yaitu perkenalkan bunyi masing-masing abjad. Tunjukkanlah setiap abjad dan lafalkan bunyinya. Dan kita juga mengajak peserta didik menirukannya. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi bentuk huruf pada deret abjad. Yang pertama, tanyakan beberapa huruf kepada seseorang peserta didik. Apabila ia belum dapat menjawab pertanyaan, tawarkan kepada peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ajak peserta didik untuk membedakan bentuk huruf kapital dan huruf kecil. Dan yang selanjutnya, peserta didik bisa diminta untuk bergantian menyebutkan nama huruf yang ditunjukkan oleh guru. Dan yang selanjutnya yaitu minta peserta didik untuk mengidentifikasi abjad pada kata-kata seperti kata bola, biru, boni, dan batu. Dan yang terakhir yaitu lakukan kegiatan membaca huruf ini secara rutin setiap sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fani Aini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kegiatan inti 2. Dalam kegiatan inti 2 ini, banyak materi yang perlu disiapkan oleh guru. Yang pertama yaitu membuat kartu nama. Dalam materi membuat kartu nama ini, ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh guru, yaitu kartu namanya. Jadi guru harus membuat kartu nama sebanyak siswa atau peserta didik yang ada di dalam kelasnya.
Adapun hal-hal atau langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh seorang guru adalah yang pertama, bagikan kertas karton yang telah dipotong-potong dengan ukuran lebih besar daripada kartu nama yang disematkan di dada peserta didik dengan ukuran kurang lebih 6 kali 8,5 cm. Jadi dalam poin pertama ini guru harus menyiapkan kartu namanya sesuai dengan ukuran, yaitu lebih besar dari kartu nama yang disematkan di dada peserta didik. Lebih tepatnya itu ukurannya 6 kali 8,5 cm. Langkah yang kedua yaitu minta peserta didik menulis namanya di salah satu sisi kartu tersebut. Nah, jadi dalam kartu nama tersebut harus ada kolom untuk menulis nama. Peserta didik yang belum dapat menulis namanya boleh mencontoh tulisan nama yang terdapat pada kartu nama yang dipakainya, yaitu yang biasanya ada di bajunya di sebelah kiri. Nah, selanjutnya, pada sisi kartu yang lain, minta peserta didik untuk menggambar benda, bisa mainan atau makanan kesukaannya, dan mewarnainya. Jadi, di sisi lain dari kartu nama tersebut harus kita sediakan kolom untuk gambar. Seperti yang sudah dicontohkan dalam PPT di sini, ada kartu nama yang kami buat, yaitu ada nama, ada kelas, dan ada kolom untuk menggambar. Nah, selanjutnya pada kegiatan inti yang kedua, ada latihan untuk berbicara. Di sini seorang guru harus melatih peserta didik untuk dapat berbicara di depan dengan memperkenalkan diri di depan kelas secara bergiliran, meminta peserta didik untuk menunjukkan kartu nama masing-masing di depan kelas, dan meminta peserta didik untuk memperkenalkan namanya juga benda kesukaannya yang telah digambar di bagian belakang kartu tersebut atau di samping sisi kartu tersebut. Jadi, sebelum guru meminta peserta didik untuk memperkenalkan dirinya, guru itu harus menerangkan cara memperkenalkan diri yang baik, juga bagaimana cara menceritakan benda atau makanan kesukaan yang telah digambar pada kartu tersebut. Guru harus bisa mencontohkan bagaimana cara berbicara yang baik. Adapun tips bagi guru untuk dapat mengajar cara berbicara dengan baik, yaitu guru perlu membiasakan berbicara dengan volume suara yang baik dan artikulasi yang jelas. Peragaan berbicara dengan suara yang pelan dan menggumam, lalu tanyakan kepada peserta didik apakah mereka mendengarnya. Lalu berikan contoh bahwa volume yang cukup adalah yang dapat didengar oleh seluruh peserta didik, namun tidak berteriak. Dalam kegiatan inti yang selanjutnya, yaitu mendidik siswa untuk dapat membaca. Langkah yang pertama yaitu membaca kata dan suku kata. Minta peserta didik untuk mengingat bunyi huruf yang telah dilafalkan pada kegiatan sebelumnya. Kemudian, ajak peserta didik berlatih membaca suku kata dengan kombinasi konsonan dan vokal O dan I pada poster dinding kelas. Jadi, pada kegiatan yang pertama itu perlu adanya poster tentang huruf konsonan dan vokal. Jadi, dalam langkah pertama ini, guru harus bisa memperkenalkan huruf-huruf konsonan atau vokal seperti O dan I pada poster-poster yang ada di dalam kelas tersebut yang telah disediakan, dan guru juga harus meminta peserta didik agar mengingat bunyi dari huruf konsonan dan vokal tersebut. Langkah yang kedua, pada saat mengeja suku kata, beri penekanan pada bunyi seperti bunyi huruf B dan bunyi ketika direkatkan dengan huruf O dan I. Misalkan, saat kita mengeja suku kata BO, bo gitu, BI, bi, seperti itu contohnya. Jadi pada huruf B dan O itu harus ditekankan oleh guru agar anak itu bisa menyerap dari kata-kata tersebut dan mengingatnya. Lalu langkah yang terakhir yaitu minta peserta didik merangkai serta mengeja huruf dan suku kata pada frasa seperti yang dicontohkan dalam metode ini, yaitu bola, biru, dan boni. Jadi dalam langkah yang terakhir ini, dalam membaca ini, guru itu harus bisa mengajarkan peserta didik untuk merangkai dan mengeja huruf-huruf dan suku kata yang telah dicontohkan seperti bola, biru, dan boni. Jadi dari 3 kata tersebut bagaimana kita cara mengeja atau membacanya. Seperti kita harus mengajarkan bahwa bola itu saat dieja itu B-O-B-O-L-A, bola gitu. Nah selanjutnya dalam kegiatan inti kedua ada juga membaca kartu kata. Beda dengan kartu nama, di sini membaca kartu kata. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus membuat kartu kata. Langkah yang pertama yaitu meminta peserta didik membaca atau mengeja ulang suku kata yang diawali dengan B, BO atau BI. Jadi guru itu harus memberikan contoh dari kata BO dan D. Lalu guru meminta peserta didik untuk mengenali suku kata BO atau BI pada setiap kata pada kartu kata yang telah dibuat.
Selanjutnya, guru harus membuat tabel di papan tulis dengan 2 kolom. Yang pertama untuk kata BO yang diawali dengan BO, dan yang sebelahnya yaitu yang diawali dengan BI, seperti dicontohkan dalam PPT di sini. Nah, di sini di sebelah kiri atas ada contoh tabel pada lembar kerja peserta didik, juga pada papan tulis. Nah, selanjutnya guru dapat memberikan 1 kartu pada setiap peserta didik dan meminta masing-masing untuk menempelkan setiap kartu kata tersebut pada kolom BO dan BI, tergantung pada suku kata awal yang terdapat di kartu yang dipegangnya. Jadi, masing-masing kartu yang dipegang peserta didik itu harus berbeda kata-katanya, dan kata awalnya itu diawali dengan BO atau BI. Nah, selanjutnya, guru harus memberikan instruksi kepada peserta didik untuk menempelkan kartu kata tersebut di papan tulis sesuai dengan kata awal yang ada di dalam kartu kata dia. Jadi kalau misalkan kata awal dari kartu kata dia itu bola, BO, berarti dia harus menempelkannya di kolom BO, seperti itu. Nah, dengan ini buatlah kegiatan membaca menyenangkan dan berilah penghargaan kepada setiap capaian peserta didik. Walaupun peserta didik itu salah, kita harus memberikan apresiasi kepada dia. Nah, dalam kegiatan inti kedua selanjutnya yaitu mendidik untuk menyimak. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru yang pertama yaitu guru membaca teks panca indraku lalu meminta peserta didik untuk menirukannya. Seperti contohnya dalam teks bacaan panca indraku ada mata, misalkan guru mengeja dengan ma ta mata. Jadi si anak itu harus menirukan apa yang diucapkan oleh seorang guru tersebut. Nah, pada saat peserta didik menirukan membaca teks, guru menunjuk setiap kata pada kalimat dan tanda titik yang mengakhiri kalimat tersebut. Jadi di sini mengajarkan anak untuk memberikan. Nah, dalam kegiatan inti kedua selanjutnya yaitu mendidik agar peserta didik itu dapat menulis. Di sini kita menulis huruf B besar dan B kecil. Guru bisa membuat huruf B besar dan B kecil pada lembar kerja siswa dengan metode titik, kemudian meminta peserta didik untuk menambahkan huruf B besar dan B kecil pada lembar kerja tersebut. Nah, dalam kegiatan inti 2 selanjutnya yaitu kita mengajarkan untuk memegang pensil dengan benar. Melatih peserta didik untuk memegang pensil dengan benar sangat penting bagi keterampilan motorik halusnya. Guru perlu memberikan bimbingan secara individual bagi setiap peserta didik untuk menulis dengan cara menggenggam pensil dan postur tubuh yang benar. Langkah yang pertama yaitu pensil digenggam dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jari tengah menyangga jari telunjuk ketika menggenggam pensil dan menggenggam. Nah, selanjutnya, keterampilan menggunakan 3 jari tersebut dapat dilatih dengan cara menulis mempergunakan pensil yang agak pendek. Setelah terampil, barulah mereka atau peserta didik itu diberi pensil yang lebih panjang. Nah, peserta didik dapat dilatih menggunakan alat tulis berbagai ukuran. Misalnya bisa menggunakan pensil warna, krayon, atau spidol, atau lain-lain. Nah, dalam slide selanjutnya ini ada 2 gambar cara memegang pensil, yaitu yang A adalah contoh memegang pensil yang salah dan B adalah contoh memegang pensil yang benar. Tentunya seorang guru itu harus memperlihatkan atau mencontohkan bagaimana beliau memegang pensil yang benar. Nah, dalam mendidik peserta untuk memegang pensil yang benar, tips untuk guru yaitu agar anak menulis dengan arah yang benar, guru perlu membiasakan peserta didik menulis dengan arah yang benar. Ajak peserta didik mengamati titik tebal pada ujung huruf untuk memulai arah menulisnya. Kemudian menulis dengan mengikuti arah panah. Arah menulis yang benar penting bagi perkembangan motorik halus peserta didik. Namun demikian, wajar apabila peserta didik kelas 1 belum terbiasa menulis dengan arah yang benar dan belum tepat garis. Pada minggu-minggu awal kelas 1, pembiasaan menulis perlu dilakukan dengan tanpa tekanan agar tidak menghambat proses adaptasi peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Langkah yang pertama yaitu guru menunjukkan kartu kata yang bertuliskan dengan bola, biru, buku, baju, batu, dan lain-lain dan mengajak peserta didik membacanya bersama-sama. Lalu, guru mengatakan bahwa peserta didik harus menghafal 5 bentuk kata tersebut atau 5 kata yang berawalan dengan huruf BA atau BI, BU, B, BO. Nah, karena guru akan menunjuknya setiap hari. Nah, dengan itu, anak-anak akan belajar dan berusaha menghafal bentuk kata dari kosakata tersebut. Nah, selanjutnya, guru mengajak peserta didik
untuk mengingat kembali cerita Duk-Duk yang telah diceritakannya dan menanyakan apakah mereka menyukai cerita tersebut. Dan guru selanjutnya memberikan pesan penutup tentang permainan di rumah yang bisa dilakukan dengan bola dan mengingatkan peserta didik untuk bermain bola dengan aman di rumah. Nah, yang terakhir yaitu guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu penutup. Dalam lagu penutup ini untuk SD kelas 1 kita bisa menggunakan lagu yang ilaliko sampai berjumpa lagi. Dan selain itu bisa juga kita menggunakan lagu kalau kau suka hati tepuk tangan, seperti itu.